ketika emang udah di masa pensiun itu aku tetap pengen kalau bisa lebih tetap produktif gitu loh. Oke. Melakukan hal apa yang aku bisa lakuin gitu loh. Minimum tuh sekitar 60-70% dari penghasilan kita saat ini nih, itu Oke. harus kita bisa miliki kalau kita mau mempertahankan lifestyle kita seperti ini di saat kita masuk usia pensiun ya. Nah, di Oke. Manulife tuh ada solusi namanya MIWA, itu My Wealth Assurance gitu. Nah, dengan solusi ini kita bisa gunakan untuk membantu dalam perencanaan. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Deris Kita, inilah Duit. Bala Duit, balik lagi. Kita akan ngobrol lebih dalam seputar mempersiapkan finansial keluarga muda, apa aja yang harus disiapin. Tapi sebelumnya, like dulu video ini, share video ini sebanyak-banyaknya, subscribe YouTube channel Manulife Indonesia, dan kunjungi juga website Manulife Indonesia. Nah, Mas Henry, aku balik lagi akan bertanya-tanya. Kira-kira kalau mau merancang pos-pos finansial gitu ya untuk keluarga muda itu tuh yang harus disiapin apa aja sih? Oke, giliran saya nanya lagi nih ya, Mbak Dea boleh ya? Oke, saya diinterogasi, saya gabut hari ini. Oke, silakan Mas Henry. Oke, nah ya salah satu tujuan kita menikah kan kita pasti berharap ya bahwa pernikahan kita tuh akan dijalankan untuk selama-lamanya ya. Amin. Baik Mbak Dea maupun Mas Aryo gitu. Pengen sih kalau bisa ya kita dengan pasangan tuh bisa barengan nih mencapai usia pensiun sama-sama gitu ya. Misalnya kita menikah di usia 25 atau 30, kita harapkan kita bisa mencapai usia pensiun di 55 misalnya. Nah, ini dia udah punya bayangan belum sih kehidupan masa tua nih seperti apa gitu ya? Kan tadi udah sempat mikir, wah anaknya belum lahir tapi udah mikirin, apa sempat juga udah mikirin pensiun nih? Dulu tuh aku mikirnya kalau pensiun itu, ini dulu banget ya Mas Henry dulu, nanti aku ceritain yang sekarang. Dulu aku mikirnya pensiun goal atau pensiun yang ideal tuh kalau misalnya aku udah di usia 50 gitu misalnya, di rumah udah dasteran, udah tinggal bikinin kopi, udah tinggal ongkang-ongkang pedi-medi, terus anak-anak juga udah sekolah di tempatnya masing-masing. Cuma kalau sekarang aku makin kritis lagi gitu, aku pengennya di usia pensiun tuh ketika anak-anak udah sekolah di luar kayak Mas Aryo tadi, ya udah aku sama suami ya nyamperin satu-satu aja keluar juga, pengennya sih gitu. Cuma modalnya gede ya kayaknya ya kalau pensiunnya pengennya begitu. Nggak apa-apa, itu kan cita-cita ya kan, nggak siapa apa-apa tahu. kan? Iya dong. Nah, kalau Mas Aryo gimana? Punya bayangan hayalan kayak aku gitu nggak? Sama sih hayalannya, cuman aku pengen ketika emang udah di masa pensiun itu aku tetap pengen kalau bisa lebih tetap produktif gitu loh. Oke. Melakukan hal apa yang aku bisa lakuin gitu loh. Karena kan di tahap-tahap kerjaan seperti aku ini sebagai penyanyi, sebagai musisi, sebagai aktor itu ada tahap-tahapan juga di situ kan. Ketika udah emang aktor waktunya udah habis atau nyanyi mungkin bisa jadi produser atau Ya. sutradara atau produser atau punya PH seperti itu kan. Jadi aku pengen sih seperti itu. Jadi pengen juga ngebangun seperti itu. Selain emang kita juga ntar ya paling nggak tugas kita sebagai orang tua untuk ngebiayain anak udah paling nggak udah plong lah ya. Plong. Udah plong. Sekarang bisa ngelakuin apa yang kita pengenin tanpa mikirin macem-macem gitu loh gitu. Tapi setuju sih kalau biasanya pas mudanya kita aktif banget, terus pas tuanya kita malah kayak tadi aku ya ongkang-ongkang Makanya, doang, kayaknya post power syndrome juga ya. Makanya aku takutnya seperti itu gitu karena aku suka banget gerak. Sekarang aja nih kayak semacam PPKM seperti ini yang cuman kerja di rumah ini kayaknya gregetan gitu. Kita bukan mikirin penghasilan kita ya, mikirin geraknya tuh kita jadi terbatas gitu loh. Jadi aku yang ngerasa, aduh pengen gerak banget gitu. Terus aku lihat juga mertua aku sampai sekarang sangat produktif sekali gitu walaupun umurnya udah hampir 80, Oh, tetap ada aktivitas gitu. Orang banyak konsultasi ke dia, terus macam-macam dia ngasih share pendidikan segala macam. Jadi aku, wah kayaknya ini Pengen kayak begitu. sangat menarik. Selain kita bisa menikmati masa-masa
umur seperti itu tua ya, tapi bisa nikmatin enaknya gitu tanpa mikirin yang anak-anak lagi. Iya. Nah Mas Henry, supaya ini hayalan kita berdua ini bisa terwujud, sebenarnya mulai dari sekarang ini kita mesti ngapain Mas Henry? Dan Bala Duit juga mesti Nah, ngapain ini nih? nih penting nih. Iya, karena benar ya, tadi juga Mas Aryo saya bahwa apalagi kita udah terbiasa produktif, nanti pensiun kalau diem-diem aja kayaknya nggak betah juga gitu ya. Itu Iya. gimana sih rasanya gitu kan? Mungkin bagi setiap orang tujuannya juga berbeda gitu. Nah, yang paling utama kan sebenarnya buat kita dan pasangan tuh kita bisa menikmati masa tua yang sejahtera gitu ya, bebas khawatir nih dari risiko finansial yang mungkin terjadi gitu. Ya, Nah, ya. kalau ditanya kapan mau pensiun, ada yang punya goals, gue mau pensiun cepet-cepet nih, gitu. Tapi kalau mau cepet-cepet itu, apakah kita udah siap belum nih untuk segera pensiun gitu ya? Apakah kita bisa mempertahankan gaya hidup kita yang sekarang di saat nanti kita pensiun gitu? Nah, salah satunya juga kita udah pikirin, udah punya simpanan belum untuk dana pensiun nanti gitu. Kemudian dari beberapa penelitian yang kita sering lihat gitu ya, persiapan pensiun ini seenggaknya nih minimum tuh sekitar 60-70% dari penghasilan kita saat ini nih itu harus kita bisa miliki kalau kita mau mempertahankan lifestyle kita seperti ini di saat kita masuk usia pensiun ya. Dan mungkin juga ini juga udah pada aware nih soal sandwich generation ya. Ini nggak bosan-bosannya nih kita share soal ini. Sandwich generation itu di mana satu keluarga itu terjebak untuk menghidupi kehidupan keluarga sendiri juga, tapi juga sekaligus ini menghidupi orang tuanya. Jadi kan cukup berat ya beban finansialnya karena yang harus dipenuhi kebutuhannya nggak cuma satu gitu. Nah jadi di saat kita sudah mempersiapkan pensiun itu, persiapan yang paling penting adalah sedini mungkin nih. Jadi kita udah tahu nih saat pensiun kita juga bisa menikmati hidup dan nggak juga jadi beban buat anak kita nanti gitu. Oke. Berarti kalau ada orang yang punya prinsip buat yang sandwich generation ini kan kasihan ya. Jadi juga kita pengen jadi orang tua yang tidak menganggap uang anak itu adalah dana pensiun kita. Jadi kita harus punya dana pensiun sendiri gitu ya, tanpa membebani anak. Oke, Mas Henry, kalau misal nih, tadi sudah sempat kita singgung gitu di awal bahwa kalau usia, kan kita nggak pernah ada yang tahu. Mas Aryo anaknya 3, saya baru mau 1. Mas Henry berapa? Satu, ya kan? Kita sudah punya buntut nih Mas, sebentar lagi. Kalau misal amit-amit, usia kita ternyata tidak sepanjang itu. Tapi kita juga nggak pengen anak kita terhenti masa depannya. Apa yang harus kita lakuin? Ya itu benar banget ya, poin yang sangat penting yang kadang-kadang kita juga nggak kepikiran di saat kita lagi yang berpikir yang enak gitu ya. Ini poin sangat penting dan perlu direnungkan gitu. Apalagi buat pasangan muda yang baru punya anak gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu tuh tadi ya risiko dipanggil Tuhan atau ada risiko kehidupan lainnya gitu. Itu kan sangat mendadak gitu. Dan kalau kayak gitu, sementara kita belum nyiapin sesuatu nih untuk cita-cita buat anak-anak kita nanti gitu, itu kan akan sulit ya buat kita semua gitu. Nah, salah satu caranya adalah kita juga punya asuransi jiwa supaya yang penting kita juga udah punya peace of mind nih. Jadi kita udah nggak usah worried atau khawatir lagi nih bahwa nanti kalau kita kenapa-kenapa, what will happen to my family gitu ya. Kita pastiin setelah kita nggak ada pun keluarga kita bisa tetap berlanjut kehidupannya gitu. Kira-kira. Oke, asuransi jiwa Mas Aryo, jujur aku sih belum punya ya asuransi jiwa. Kalau dari Mas Aryo sendiri udah nyiapin belum? Kira-kira kalau amit-amit harus berpulang dulu, anak-anak kan 3 nih. Nyiapin apa Mas Aryo? Itu ada sih udah ya, cuman istriku yang ngurus. Oke, Nah, itu Menteri Keuangan ya? Jadi semua istriku ya kalau masalah asuransi segala macam. Paling kita lebih ke itu lagi seperti aku bilang, selain kita mempersiapkan itu asuransi itu, kita juga mempersiapkan kepada anak-anak untuk ngebangun mental mereka seperti aku bilang. Itu juga penting. Supaya mereka tahu bahwa masa depan kamu ya kamu gitu yang ngatur entah semuanya. Kamu harus bisa manage waktu, manage uang kalau udah punya penghasilan dari sekarang gitu loh. Walaupun kita udah siapin gitu loh. Jadi aku nggak mau punya anak yang mentalnya manja seperti itu sih. Aku takutnya seperti itu kan mereka. Karena kan kita nggak tahu ya karakter anak-anak ya. Gitu. Jadi kita benar-benar ngebangun mental mereka sampai sekarang yang pokoknya kamu usaha terus, jangan males, jangan. Jadi selain kita mempersiapkan asuransi itu atau finansial, kita tetap ngebangun mental anak-anak juga seperti harus. itu.
Oke, saya sih mungkin saya senasib sama istrinya Mas Aryo ya. Ya. Apa-apa saya Yang ngurus jadinya. Jadi kayak mohon maaf Bapak tinggal bayar gitu. Ibu Tinggal yang bayar doang, daftar, ya. ibu daftar ini, daftar anu, dokumennya banyak banget, bingung gitu. Makanya itu kadang-kadang kalau nggak tahu ya, kalau aku sih ya mungkin aku anak band kali ya. Anak band kalau ngelihat yang kayak banyak kertas-kertas seperti itu, aduh aku bingung. Kontrak Iya. aja kita diizinin sama manajer gitu. Cuman istriku untung kalau kayak ituan dia paham lah. Oke, jadi bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Biar papa nggak usah Iya, pulang, iya. istri ngurus dokumen Setuju. gitu. Jangan Tapi- papa nggak pulang, papa juga yang ngurus Bener dokumen. juga. Oke. Tapi aku setuju sama Mas Henry, apa-apa tuh emang tetap awalnya emang harus ada persetujuan kita berdua sih. Ya Mas ya. Itu yang paling penting, kesepakatan. Aku aja kadang-kadang hal simpel lah, kadang-kadang punya uang tiba-tiba aku orang kita buat ini aja, terus kadang-kadang istri mungkin kan lebih tahu keadaan rumah kan. Betul. Papa nggak pulang lagi. Papa kan nggak pulang. Iya kan nggak pernah tahu. Pas Bener. tahu cuman pas hari itu doang. Cuman kan biasa kan ibu posisinya lebih tahu Iya. keadaan di rumah kan. Jadi aku oh iya benar juga akhirnya ya udah kesempatannya akhirnya seperti itu. Diskusi dulu Nah. sama Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, liburan ya dia atur semua. Dia jadi satu semua. Terima kasih ya para pria atas kepercayaannya kepada kami. Berat loh, tugasnya berat loh sebenarnya itu Mbak Dea, ya kan? Berat juga tugasnya. Berat juga. Berat ya, benar-benar. Berat juga, apalagi kalau lagi nggak ada, wah itu makin berat lagi. Kalau lagi nggak ada yang masuk gitu ya, wah itu lebih berat. Mendingan berat ngatur ada duitnya gitu loh. Kalau nggak ada duitnya, wah berat banget loh Mas Henry. Kayaknya ngatur apa kayak halu gitu ya. Ini nggak ada kok ngatur apa. Kok minus gitu ya, aduh. Sedih banget ya, ini Bala Duit ini ada sisipan curhat di dalam sini. Jadi ya semoga Bala Duit mengerti ya. Oke, Mas Henry ada pertanyaan lagi nggak nih buat kita berdua? Oke, mungkin tadi kita udah denger ya soal persiapan untuk anak gitu. Nah, ini satu hal lagi nih yang kira-kira mungkin boleh dibilang mirip ya. Pengen tahu aja pendapatnya Mbak Dea atau Mas Aryo nih, perlu nggak sih kita udah siapkan warisan nih untuk Aduh. anak-anak kita nanti gitu. Aduh, deg-degan ya kalau udah ngomongin gitu ya. Mas Aryo dulu deh, Oke. Kalau aku kan Mas Aryo dibagi 3. Iya. Ya. aku nggak mikir ke situ sih aku. Nggak terus terang aku jangan maksudnya nggak mikir maksudnya aku ya tetap aja menjaga semua kebutuhan anak-anak seperti apa segala macam yang mereka butuhkan sekarang aku adain semuanya kita cukupkan lah gitu. Oke. Entah ntar akhirnya ke depan bisa menjadi warisan bagi anak-anak ya itu ntar ya emang kita lihat aja nanti. Cuman ya aku seperti aku bilang tadi aku tetap tidak berpatokan itu. Aku pengen anak-anak benar-benar mandiri aja gitu loh untuk usaha seperti itu gitu. Jadi jangan sampai dia bergantung dengan hal-hal yang nggak penting gitu loh, yang seperti itu maksudnya nunggu warisan atau segala macam. Aku lebih suka kalau anak-anak itu benar-benar mikirin Udah deh lu gak usah tahu deh, gue siapin apa lu gak usah tahu nggak deh. usah tahu gitu ya. ntar kalau ini ya pokoknya ntar lihat aja gitu. Cuman jangan berpikiran ntar kan gua ada ini gua ada itu dan segala macam kan justru mikirnya ke belakang gitu loh. Aku Iya. pengen mereka mikir ke depan gitu loh. Oke, kalaupun nanti ada, Iya. ya itu bonus aja buat mereka. Bonus aja buat mereka. Karena Oke. aku selalu kok sama mereka tuh bilang sampai sekarang kalau kamu ntar kerja kamu benar-benar harus punya produk sendiri. Kamu harus benar-benar punya perusahaan sendiri gitu loh. Jadi kamu kerja benar-benar ngolah itu semuanya gitu loh. Jadi biar kamu benar-benar ya udah kamu ntar cita-cita harus seperti itu gitu. Oke, aku juga sebenarnya belum mikir sampai sejauh itu sih Mas Henry. Cuma dalam hati pasti aku pengen banget meninggalkan sesuatu untuk keturunanku. Ya. Tanpa mereka harus tahu deh Ya. gitu ya. Aku pengennya tuh nyiapin sesuatu sama suami sehingga ketika aku sama suami harus memang berpulang, paling tidak kita ninggalin sesuatu deh gitu. Ya, Walaupun bukan untuk mereka apa ya? Bukan untuk menanggung hidup mereka. Hidupnya mereka Tapi paling tidak ada kenang-kenangan paling dari nggak minus-minus amat. iya, paling kan jangan ngerasain ke ibunya deh ya. Nah, harusnya tuh emang kita meninggalkan warisan ya Mas Henry. Nah, kita mau nanya nih Atau Mas Henry nih. ini hukumnya sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa. Oke, ya sebenarnya mau tinggalkan warisan atau enggak gitu ya, itu juga sebetulnya nggak ada salah atau benar ya. Jadi itu juga semua tergantung dengan rencana dan keputusan financial masing-masing, terutama ya kesepakatan antara suami dan istri ya untuk mikirin ke depannya seperti apa gitu. Nah,
Namun pada umumnya ini kan jadi kebutuhan mayoritas keluarga di Indonesia nih ya, dan ini juga yang jadi fokus kita di Manulife nih dalam menyediakan solusi untuk kebutuhan ini gitu. Nah di Manulife tuh ada solusi namanya MIWA, itu My Wealth Assurance gitu. Nah dengan solusi ini kita bisa gunakan untuk membantu dalam perencanaan. Nah perencanaannya apa aja nih yang bisa kita pikirin nih? Kita bisa mikirin biaya pendidikan anak juga bisa. Kalau misalnya kita juga pengen memiliki rumah idaman itu juga bisa. Terus kemudian satu lagi yang tadi udah kita bahas, kalau kita juga pengen pensiun sejahtera tanpa beban finansial itu juga bisa direncanakan dengan produk ini gitu. Dan warisan juga bisa gitu. Nah, jadi buat keluarga muda nih yang udah mulai mempersiapkan perencanaan keuangan, solusi ini bisa menjawab kebutuhan tadi, dan itu juga balik sama prioritas masing-masing keluarga kan tentunya beda-beda ya. Kalau Mbak Dea saat ini lagi mengandung mungkin yang paling utama adalah pendidikan gitu. Nah kalau Mas Aryo mungkin juga punya prioritas yang lain, tentunya juga itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kira-kira gitu. Oh, berarti satu produk ini juga bisa mencangkup berbagai kebutuhan gitu lah ya Mas Henry ya? Betul. Oke, tergantung sama ya bala duit butuhnya yang mana gitu, tinggal disesuaikan aja. I see. Kalau misal ngomongin warisan agak serem ya, kita agak mundur sedikit deh. Pernah gak sih Mas Henry ada di posisi yang pasangannya harus sakit gitu misal? Kan kalau warisan kan kesannya oh sudah tiada, kan serem gitu kalau kita bahas itu. Kita latihan dulu lah, jangan yang serem dulu. Yang sakit dulu deh gitu kan. Nah, aku selama setahun menikah nih Mas Aryo dan Mas Henry belum pernah dapat pengalaman suami aku masuk rumah sakit atau aku harus masuk rumah sakit. Kalau dari jenengan Anda yang lebih senior, kira-kira Mas Aryo pernah nggak? Aku alhamdulillah sih maksudnya masih di tingkat aman lah maksudnya. Aman ya. Oke. Pernah sih masuk rumah sakit, cuman nggak kondisinya nggak sampai itu banget. Terus anak-anak juga sempat kalau kena DBD kemarin sempat nih pengalaman kemarin ya. Ya itu ya kembali lagi itu udah ada kan, kita udah siapin semua kan kalau sananya terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan kayak semacam biaya nggak terduganya itu udah ada sih kita siapkan, paling nggak itu aja. Karena kita nggak pernah tahu kan ke depan seperti apa gitu. Oke, kalau Mas Aryo ini kan jelas ya udah 19 tahun, Mas Henry juga udah 19 tahun menjalin hubungan rumah tangga bersama dengan anak-anak. Nah kalau aku ini kan baru setahun nih Mas Henry, jadi kan kayak sekarang sih mikirnya, aman-aman saja, rumah sakit apa itu, kontrol kehamilan saja kan gitu. Tapi kan ke depan nggak tahu nih. Sebenarnya kita mesti ngapain juga sih Mas Henry kalau ada posisi yang seperti ini? Ya itu betul ya Mbak Dea sama Mas Aryo ya, apalagi Mas Aryo juga bilang kita nggak pernah tahu kapan kita sehat ya, walaupun kita udah coba jaga diri kita, misalnya dengan pola hidup sehat, olahraga dan sebagainya, tapi kan kita nggak pernah tahu nih kayak sekarang juga pandemi dan lain sebagainya, kita nggak pernah tahu apakah kita akan sakit atau tetap sehat terus kan gitu ya, kita nggak tahu gitu. Nah buat pasangan keluarga yang misalnya nih kebetulan dia karyawan gitu ya dan punya fasilitas asuransi dari kantor, mungkin nggak terlalu khawatir gitu soal biaya perawatan karena pasti sudah tercover gitu oleh kantornya gitu. Nah gimana kalau kita nggak punya asuransi kesehatan yang ditanggung oleh kantor gitu. Nah di sini baru orang pada aware kan, oh iya ya penting banget nih kalau punya proteksi kesehatan gitu. Jangan sampai nih semua harta yang udah kita kumpulin nih yang susah payah gitu akhirnya habis untuk biaya rumah sakit gitu. Apalagi kalau sampai membebani orang lain sampai kita pinjaman dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sebaiknya udah mempersiapkan punya asuransi kesehatan juga dalam hal ini gitu. Oke, mempersiapkan juga asuransi kesehatan karena nggak pernah ada yang tahu. Betul, ya. Apalagi kalau Mas Henry sih ada yang cover pasti Manulife ya kan, kantoran lah. Kalau model-model kita nih nggak punya kantor ya kan Mas? Bener banget. Ya nggak sih? Dan pasti bala duit juga di rumah ada yang sama kayak kita, pekerjaannya tuh bukan pekerjaan kantoran gitu lah ya, tapi pekerja lepas yang semuanya mesti diurus sendiri. Iya, betul. Gitu. Jadi tadi saran dari Mas Henry buat yang kalau misalnya bala duit sudah di cover sama kantornya, nggak ada salahnya juga kan bikin lagi ya Mas, untuk mengcover supaya jauh lebih lengkap lagi. Itu ibaratnya kayak semacam tindakan preventif ya Mas ya. Nah, karena kita ke depan kan kita nggak pernah tahu kan terjadi seperti apa. Siap-siap aja gitu kan. Persiapan tuh bagus.
Ya, apalagi kalau misalnya dari kantor itu kan mungkin ada limit misalnya gitu ya, Yes. dan ternyata biayanya lebih besar dari limit tersebut. Nah, akan lebih bagus kalau kita juga punya opsi menambah asuransi kesehatan kita. Iya. Apalagi Setuju. pekerja lepas seperti kita, bala duit ya. Kalau udah dapat uang kaget, jangan langsung foya-foya, jangan. Nah, itu Cuma- yang bahaya tuh. Ayo mulai yuk Kan siapkan. kadang-kadang kita punya mental, wah kita habisin sekarang aja, besok-besok lah kita Besok lihat pikir gitu. besok lah, bener banget. Anak band biasanya kayak gitu dulu tuh. Iya ya, gitu ya. Besok Ketika pikir mereka besok, punya keluarga baru sadar. baru Baru insyaf. kepikiran, wah iya benar. Oh. Insyaf benar. Biasanya kan beli gitar yang Ah, mahal-mahal, udah, beli yang penting gua peralatan-peralatan. Sekarang udah nggak mikir, sekarang pendidikan anak yang paling penting. Nah, semua akan insyaf pada waktunya bala Iya duit. betul. Tadi kita ngomongin mulai dari asuransi kesehatan udah. Dana pensiun sempat kita singgung. Warisan juga udah gitu ya. Asuransi kesehatan jelas. Semua ini kan diskusi antara istri sama suami Ya. gitu ya. Mas Aryo pun begitu, aku pun begitu, dan Mas Henry pun begitu. Cuma nih Mas Henry, kalau misalnya keluarga mau bikin perencanaan keuangan sebagus apapun, tapi kan ada nih masa-masa di mana kita ini kok tergoda untuk mengingkari janji yang kita buat sendiri, alias tidak disiplin. Kira-kira ada saran-saran nggak buat keluarga-keluarga Badung seperti keluarga saya? Keluarga Badung ya. Gimana tuh Mas Henry? Ya, sebetulnya ada beberapa tahap perencanaan keuangan ya buat keluarga gitu, yang mungkin saya coba share di sini gitu. Yang pertama, pasti tentuin prioritas nih ya. Penting Oke. banget untuk diskusi sama pasangan, tujuan keuangan apa sih yang mau kita capai misalnya. Ya, kalau tadi baru menikah, mungkin masih tinggal di rumah sewa, mungkin keinginan punya rumah sendiri gitu ya. Atau misalnya ada kebutuhan mendesak lain, seperti sekarang kan orang mau WFH, butuh peralatan penunjang supaya bisa kerjanya di rumah juga maksimal gitu ya. Nah itu tinggal kita urutkan aja prioritasnya mau yang mana dan harus disepakati bersama gitu. Nah terus yang kedua ya perlu banget nih dicatat ya, ini pasti Menteri Keuangan juga udah sering banget nih ngaturnya ya bulanan rutin. Jadi kita tahu juga nih mana pos-pos yang masih belum tepat penggunaannya gitu ya, supaya kita tetap Iya. punya financially health gitu. Terus kemudian yang penting juga proteksi itu tadi ya, boleh kita pikir badan kita kuat ya, kita jaga makan dan lain sebagainya gitu. Tapi juga penting punya proteksi ataupun investasi dan dana darurat nih. Nah ketiga elemen ini penting buat semuanya karena saling berkaitan nih. Pertama ya, proteksi itu memberikan kita peace of mind. Jadi kita udah nggak usah khawatir, sakit gue pasti ada asuransi gitu. Jadi nggak usah beban lagi gitu. Nah kalau investment itu juga kita memberikan peace of mind juga untuk, wah kita ada pendapatan nih ya. Mungkin bisa pendapatan pasif yang juga bisa menambah kebutuhan sehari-hari atau masa depan gitu. Nah dana darurat yang tadi juga Mas Aryo sebutkan bahwa pasti ada persiapan untuk dana darurat karena kita nggak pernah tahu juga kalau ada kebutuhan mendadak gitu. Nah yang terakhir nih kita harus sering-sering evaluasi ya secara rutin nih kalau ada pembengkakan di pos-pos tertentu gitu ya, kita cepat-cepat evaluasi supaya tidak terjadi lagi pembengkakan gitu. Nah ini kita harus lakukan bareng-bareng nih sama Menteri Keuangan kita gitu ya, siapapun itu di rumah gitu, supaya kita bisa sama-sama mewujudkan rencana-rencana kita nih bersama keluarga gitu. Iya. Nah mungkin kira-kira seperti itu yang bisa saya share ya, dan yang paling penting itu tadi sih kita sangat disiplin gitu bersama pasangan ya, kan kita nggak pernah tahu juga risiko kehidupan tuh terjadi bisa kapan aja, dan kita dengan perencanaan ini jadinya udah siap gitu. Oke, tadi Aku tahapannya setuju sih, banyak bener ya. banget tuh evaluasi seperti itu Mas ya. Biar kita nggak, maksudnya kalau seandainya emang ada kesalahan di bulan ini, paling nggak bulan depan nggak Tidak terulang. lagi. Kadang-kadang kita suka tutup mata tahu. Makanya itu benar kok. Ini aku kayak baru benar-benar kebuka lagi nih. Benar juga ya, komunikasi semua tuh kita harus ngomongin sama istri tuh apa sih rencana-rencana kita tuh untuk ke depan gitu ya, untuk finansial atau segala macam. Iya sih, kadang juga aku pun ngerasain sih kalau ada pembengkakan tuh seakan-akan nggak pengen lihat aja kayak Iya. udahlah bulan depan juga pasti nggak Nah, akan kita kadang-kadang kayak gitu, itu masalah mental sih kadang-kadang tuh ya. Mental kan Mental ya Mas ya. sebenarnya. Mau duitnya sebanyak apapun kalau mentalnya
begitu-begitu terus ya, boncos-boncos juga nggak sih? Makanya. Oke, bala duit. Ini bener curhat banget aku. Pasan kok segini-segini aja sih? Kayaknya bulan lalu uang kaget, kok sekarang habis kaget Iya, lagi. Nah, Mas Aryo, kira-kira untuk menutup obrolan kita seputar perencanaan finansial untuk keluarga muda seperti aku, dan aku yakin bala duit di rumah juga masih banyak yang muda-muda yang menonton. Ada pesan-pesan nggak sih buat bala duit dan juga aku sebagai keluarga muda, kira-kira mesti ngapain dan apa aja yang harus disiapin? Oke, aku sih ngerasa ya mungkin kalau kita ngasih tips juga aku mungkin sama lah, masih belajar juga. Cuman mungkin aku percaya semua keluarga pasti punya sistem masing-masing untuk ya kan, untuk konsep keluarga, terus masalah finansial atau segala macam. Jadi ya karena keluarga itu yang taruh karakternya sendiri secara kekeluargaan, komunikasinya dengan pasangan atau segala macam sih. Dan yang paling aku kasih masukan karena aku ada pengalaman, kita nggak pernah tahu ntar anak-anak akan jadi seperti apa gitu secara pendidikan. Kayak sekarang anak-anakku ini yang bisa udah memikirin macam-macam, itu mending-mending kita siapkan dari sekarang gitu loh. Sebanyak-banyaknya lah untuk finansial, paling nggak kalau seandainya emang anak kita, apalagi zaman sekarang kan kadang-kadang kan milenial ini banyak banget kerjaan-kerjaan yang tiba-tiba ya atau segala macam yang bisa dijadikan profesi untuk anak-anak. Nah itu paling nggak kita ntar udah siap. Oke. Gitu. Berarti kalau aku simpulin di bala duit tadi sudah sempat disinggung, yang pertama terpenting adalah komunikasi, bikin sistem sendiri di dalam tim kamu bersama dengan istri ataupun suami. Silahkan bikin sistemnya, silahkan disiplin menjalankan sistem yang sudah kamu buat sendiri. Itu penting. Percuma punya sistem kalau nggak dijalanin ya kan? Percuma punya sistem kalau nggak dijalankan. Dan yang paling penting juga tujuan utama kita adalah ketenangan batin dan pikiran atau peace of mind. Jadi akan lebih baik kalau misalnya bala duit sudah mulai mempersiapkan sedini mungkin. Mulai dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dana pensiun, dan juga lain-lain. Gitu ya kurang lebih ya? Setuju. Gitu ya Mas Henry? Jadi bagus bahasanya. Pinter emang dia. Oh ya, berarti nggak salah kan duit Ini kan milik bahasa gue. anak band soalnya. Ini beda aja. Ya aku tuh bisa lah menjadi metal, bisa jadi gini juga bisa ya, tergantung request. Mas Henry, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol barengan aku dan Mas Aryo. Semoga sehat selalu ya Mas Henry. Sehat selalu Mbak Dea, Mas Aryo, terima kasih udah hadir. Terima kasih banyak Mas Aryo, thank you so much. Sama-sama dia. Sudah ngobrol dan paling tidak aku ada bayangan ya, ternyata mempersiapkan mental anak itu juga penting. Bukan hanya finansial yang mensupport cita-cita anak, tapi mental juga. Terima kasih banyak Mas Aryo. Sama-sama dia. Semoga nomor 2, nomor 3 bisa langsung juga menyusul kakak-kakaknya full dibiayai. Jadi semoga persiapanku juga cukup buat mereka. nggak apa-apa dong, bisa dong, ya kan? pasti bisa ya. Setelah ini kan kayaknya pandemi udah mulai berakhir dan Mas Aryo juga akan nggak pulang lagi kan? Kabarnya gitu ya, harapannya Aktivitas ya. lagi ya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Aryo ya. Sama-sama dia. Dan Bala Duit terima kasih banyak sudah menyaksikan Duit, kurang lebih sudah 1 tahun aku menemani Bala Duit yang ada di rumah menyaksikan Duit membahas seputar isu finansial. Aku pamit undur diri ya Bala Duit, tapi Duit nggak akan kemana-mana. Duit akan tetap menemani Bala Duit dengan pembahasan-pembahasan seputar finansial. Kalau misalnya Bala Duit punya request yang pengen dibahas kira-kira topiknya apa, atau Bala Duit juga pengen bintang tamunya siapa ya, Bala Duit bisa request di DM kita atau di Twitter kita di @duit_metro_tv. Oke, terima kasih Bala Duit, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh